Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di Happy Prasetyo di channel kesayangan kita Wakasio Indonesia, teman-teman. Alhamdulillah nih, setelah sekian lama ya kita tidak berinfo-info. Nah, pada video kita kali ini mau saya informasikan seputar kegiatan kita nih dari lembaga Sending. Jadi saya menghadiri Rakornas ya teman-teman, rapat koordinasi nasional seluruh lembaga Sending di Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas. Ini acaranya di Jakarta, teman-teman. Ya, dalam perjalanan kita ke Jakarta pun seluruh transportasi dan akomodasi semuanya ditanggung oleh panitia, teman-teman. Kita juga diwajibkan PCR dulu ya dalam masa pandemi seperti ini supaya aman nanti ketika acara berlangsung gitu ya. Nah, yang diundang ini sekitar ada 100 lembaga Sending, teman-teman. Dari totalnya itu ada 277 lembaga Sending. Jadi teman-teman bisa ngecek sebenarnya lembaga Sending di Indonesia itu di mana saja sih yang sudah resmi gitu ya. Bisa cek di Google gitu ya. Ketik saja di situ Sending organisasi, nanti yang akan keluar biasanya di paling atas itu dari Kemenaker. Klik saja di situ, teman-teman bisa tahu. Nah, nanti tinggal cek yang terdekat mana gitu lembaga Sendingnya dengan teman-teman. Ya, pastinya akan ada banyak sekali hal yang akan kita bahas nanti, teman-teman. Jadi ikutin terus video kita karena nanti di akhir video akan kita rangkum semua pembahasan yang ada di acara rapat koordinasi nasional lembaga Sending ini. Jauh ikutin kita terus ya. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah nyampai kamarnya guys ya. Oke teman-teman, kita sudah nyampe di hotel Mercure Hotel. Ini kita sudah nyampe di Mercure Hotel. Kebetulan alhamdulillah ini saya berarti di sini sendiri teman-teman. Nah, ini kamarnya. Dia untuk Rakornas ini memang dilaksanakan 1 tahun sekali untuk setiap lembaga Sending gitu ya. Oke, sedikit saya info-info lagi tadi ya, saya ulangi lagi bahwasanya sekarang saya lagi dapat tugas untuk menghadiri Rakornas, rapat koordinasi nasional gitu ya, seluruh lembaga Sending di Indonesia teman-teman, yang diselenggarakan oleh kementerian ya. Jadi nanti di sini kita akan banyak bahas tuntas gitu ya mengenai pemagangan, penempatan dalam masa pandemi seperti ini, sampai ke SSW juga. Tadi saya lihat rundownnya ada pembahasan untuk specific skill worker seperti apa nanti keseruannya gitu ya. Ikutin saya terus gitu ya teman-teman. Alhamdulillah nih udah nyampe. Ini saya mau istirahat dulu karena kita nanti jam 7 malam, sekarang jam 3 sore teman-teman, baru selesai check in. Nanti jam 7 malam kita baru mulai ya pelaksanaan pertama. Ikutin kita terus. Udah fitness, udah mandi, udah sholat sarung saya guys ya, udah sholat, tinggal makan. Oke guys, tinggal makan sekarang. Jadi sebelum nanti kita makan, kita lihat menunya. Oke, belasan udah waktunya nih. Ya, dalam acara ini juga dihadirkan narasumber yaitu dari Atase Ketenagakerjaan Kedubes Jepang yang ada di Jakarta, lalu Direktur P3MI Ditjen Bina Penta dan PKK, lalu dihadiri juga Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Kemenkumham, dan dihadirkan juga BPJS Ketenagakerjaan yang akan membahas mengenai asuransi gitu ya, dan juga ada dihadirkan dari Ketua AP2LN dan Direktur Lemlat Votas gitu ya teman-teman. Kemudian juga dihadiri perwakilan ya dari beberapa lembaga Sending, ada 100 karena tidak bisa dihadirkan dalam masa pandemi ini, dibatasi gitu teman-teman.
yang bekerja di Jepang itu mencapai puncak atau banyak itu pada bulan Oktober tahun 2020, yaitu ada di 1.724.328 orang. 10年前の2010年を650 Mudah-mudahan pagi ini lebih fresh ya, lebih fresh, lebih segar untuk menerima materi yang akan disampaikan oleh kedua narasumber yang telah hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama nanti akan disampaikan oleh sebelah kanan saya perkenalkan Pak Bob Tobi. Beliau bekerja di Direktorat Jenderal Kerjasama Teknik di Kementerian Luar Negeri. Pak Bob Tobi ini adalah seorang pemerhati pemagangan Indonesia ke Jepang. Ya, beliau lahir tanggal 2 April, adalah Direktur Bina P3MI. Dulu namanya Direktur PT-KLN ya Pak. Sekarang Direktur P3MI. Kadang-kadang kita singkatnya suka ini Pak. Direktur Bina Penempatan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kantornya di Kementerian Tenaga di Gatot Subroto lantai 4. Nanti beliau akan menyampaikan bagaimana terkait TNI, khususnya program SSW yang sudah mulai dibuka di Jepang sejak kalau nggak salah tahun 2000. Terkait SSW nanti bagaimana Bapak Ibu di sini Pak Bob dan Pak Rendra ini adalah pesertanya dari para penyelenggara pemahaman Jepang, yaitu dari IKS yang sudah mendapatkan izin untuk mengirimkan pemegang ke luar negeri ya, dan sebagian hampir semuanya ke Jepang ya Pak, ke Jepang. Jadi baik, nanti kita dengarkan paparan dari kedua narasumber. Paparannya mengenai peran AP2M dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemagangan luar negeri. Ya, acara pun selama 3 hari selesai teman-teman. Ini kita langsung perjalanan pulang. Jadi rangkuman acara tersebut ya ada beberapa hal yang dibahas. Yang pertama adalah Indonesia saat ini yaitu di peringkat 4 ya teman-teman, di peringkat 4 untuk penempatan peserta magang. Yang pertama yaitu ada dari Vietnam, Cina, Filipina, baru Indonesia. Nah, diharapkan Indonesia ini bisa berubah posisi gitu ya, menjadi lebih baik lagi atau pengirimannya menjadi lebih banyak, karena mengingat juga beberapa waktu kebelakang ini Vietnam banyak terjadi permasalahan kriminal yang terjadi gitu ya teman-teman. Nah, kemudian di 2011 sampai 2019 lalu yaitu didata jumlah peserta magang berdasarkan kewarganegaraan itu di angka 35.000 gitu ya, 404 untuk Indonesia teman-teman di tahun 2019 ini dari Indonesia gitu ya, untuk pekerja asing yang ada di Jepang. Kemudian untuk anggota AP2LN SO yang tergabung dalam AP2LN ini, Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri sendiri di tahun 2019 ini telah menyumbangkan 7.199 teman-teman peserta magang yang diberangkatkan dari anggota AP2LN. Kemudian di masa pandemi ini 2020 dan 2021 yang tertahan ini ada sekitar 4.738 peserta teman-teman. Itu belum dengan yang sudah dinyatakan lolos tes dan COE-nya telah terbit teman-teman. Itu ya. Ya, untuk yang bisa melakukan penempatan peserta magang ke Jepang ini ada 2 sumber ya teman-teman, dari IM Japan dan lembaga SO. Dalam perhitungan ini lembaga SO juga sangat besar sekali sumbangsinya dalam melakukan penempatan teman-teman. Kemudian saya lanjut, ada informasi dari keimigrasian ya, terkait tadi ada pertanyaan membahas mengenai ini rekomendasi untuk SSW atau TG ini untuk pembuatan paspor dari mana nih, banyak yang bingung. Nah, ini sebenarnya tadi disampaikan untuk rekomendasi cukup dari kontrak kerja teman-teman, cukup dari kontrak kerja itu diserahkan ke imigrasi itu sebagai dasar pembuatan paspor atau perpanjangan paspor, atau bisa juga
teman-teman dari tiket pendaftaran ketika akan mengajukan pembuatan EKTKLN. Jika teman-teman sudah punya paspor, nah bisa gunakan paspor lama dulu. Nah setelah nanti sudah dapat kartu pendaftarannya, itu bisa buat rekom pendaftaran, itu juga bisa digunakan teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi yang bisa kita berikan informasi dalam acara kegiatan Rakornas Lembaga Sending di Indonesia. Terima kasih telah bersama kami ngikutin gitu ya. Terima kasih juga atas dukungannya selama ini di Wakasio Indonesia. Mohon saran dan kritik silahkan komen saja untuk bisa kami berikan yang terbaik buat teman-teman semua. Itu saja, ini saya perjalanan pulang. Terima kasih banyak atas perhatiannya saya ucapkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wakasio Indonesia, salam pemagangan Jepang.